Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton di bawah siri The Five Fine Authors Mystery Series. Bagi buku yang kedua di bawah siri ini, iaitu The Mystery of the Disappearing Cat, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesianya adalah siri Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam, dan dalam versi terjemahan ke bahasa Melayu siri 5 Penyiasat, Misteri Kucing Hilang. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-12 daripada 22 sesi perkongsian audiobook keseluruhannya. Enid Blyton, Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam. Ilustrasi oleh Mary Gernat. E-book oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com. Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1982. Versi asal di dalam bahasa Inggeris bagi buku ini adalah The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain July 13, 1944 by Mitwin and Company Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam, alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia, Jakarta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia, Jakarta 1981, anggota IKAP 1. Cetakan pertama September 1981, cetakan kedua September 1982. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia, Jakarta. Bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 3, Luke memang baik hati. Bab 4, Bu Trimble. Bab 5, Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Bab 6, Duck Queen hilang. Bab 7, Luke didakwa mencuri. Bab 8, Berbagai indikasi. Bab 9, Pak Gun beraksi. Bab 10, Pip dan Bats bertamu. Bab 11, Pergi ke sirkus. Dan seterusnya, Bab 12, Melindungi Teman. Bab 12, Melindungi Teman. Bats duduk tanpa bergerak sedikit pun. Ia menahan nafas. Dilihatnya tirai tersebak lebih lebar. Kemudian, jendela kereta dibuka pelan-pelan. Luke menjulurkan kepalanya keluar. "Hai, Bats," panggilnya dengan hati-hati. "Kenapa kau ada di sini? Mau nonton sirkus?" "Bukan," jawab Bats dengan suara pelan pula. Ia berdiri. "Kami mendengar bahawa kau punya teman di sini, Luke. Kami ingin berjumpa dan berbicara denganmu. Lalu kami mengira mungkin kau pergi ke temanmu itu." "Dia pamanku," kata Luke. "Aku tidak begitu senang padanya. Tapi kecuali dia,
Tak ada orang lagi yang bisa ku datangi. Soalnya, aku takut dijebloskan ke penjara kerana dituduh mencuri Dark Queen. Kerananya aku lantas minggat. Tapi bukan kau kan yang mencurinya? Tanya Bats. Tentu saja bukan. Jawab Luke. Seolah-olah aku ini pencuri. Kecuali bahawa itu perbuatan jahat, aku pun tak akan berani melakukannya. Kau sendiri di sini? Tidak. Yang lain-lain ada di sini, jawab Bats. Mereka sedang mencari Jake untuk menanyakan apakah kau ada di sini. Oh, kata Luke. Tapi jangan bilang-bilang padanya mengenai kesulitan yang sedang kuhadapi. Maksudku, mengenai Dark Queen. Aku khawatir kalau itu kukatakan padanya, dia tidak mahu menyembunyikan diriku di sini. Jadi aku cuma mengatakan, aku habis bertengkar dengan ayah tiriku dan kerananya ingin minggat ikut sirkus. Kutunjukkan padanya bekas-bekas memar kena pukulan ayah tiriku kemarin malam. Lalu kata pamanku itu, aku akan disembunyikannya di sini sampai sirkus berangkat. Aku akan diajaknya ikut. Anak kuat kaya aku bisa dipakainya sebagai pembantu. Kau dipukul ayah tirimu? Tanya Bats dengan prihatin. Aduh, Luke, nasibmu benar-benar malang. Mudah-mudahan saja anak-anak tidak mengatakan apa-apa pada Jake mengenai kucing yang dicuri itu. Tapi kurasa tidak. Mereka hanya hendak mengatakan ada pesan untukmu. Ya, jika mereka bercerita padanya aku dicurigai mencuri sesuatu, sudah pasti aku tak boleh lagi bersembunyi di sini, kata Luke. Orang sirkus tidak suka berurusan dengan polisi. Kau jangan bilang pada siapa-siapa bahawa aku di sini, ya Bats. Aku harus bersembunyi terus dalam kereta ini sampai sirkus berangkat. Aku tak akan bercerita pada siapa-siapa, kecuali pada anak-anak, kata Bats. Percayalah. Oh ya, Luke, menurut pendapatmu, kemungkinannya siapa yang mencuri kucing itu? Hilangnya kan antara pukul 4 dan pukul 5. Sedang selama itu kau selalu ada di dekat kandang. Waktu itu kau sama sekali tidak melihat sesiapa, kan? Tidak, sama sekali tak ada orang datang, kata Luke. Kejadian itu benar-benar membingungkan. Oh, ya, Luke. Aku juga perlu menceritakan sesuatu yang aneh, kata Bats. Ia teringat pada peluit yang ditemukan dalam kandang. Tapi sebelum ia sempat menceritakannya, terdengar suara orang bercakap-cakap di dekat situ. Luke bergegas menutup jendela dan menarik tirai rapat-rapat. Ternyata yang datang Daisy beserta ketiga anak lainnya. Mereka nampak sangat kecewa. Percuma, Bats, kata Fatty. Kami berhasil menjumpai Jake, tapi ia tak mahu mengatakan apa-apa tentang Luke. Katanya sudah berminggu-minggu tidak melihat anak itu. Tapi walau begitu, aku mempunyai firasat Jake pernah berjumpa dengan dia selama ini, serta tahu di mana dia sekarang, kata Pip. Benar-benar menjengkelkan. Sudah datang jauh-jauh, tapi tanpa hasil sedikit pun. Kenapa si Bats? Tanya Fatty sambil memperhatikan anak perempuan itu. Lihatlah, mukanya merah, seolah-olah kepingin mengatakan sesuatu. Ada apa, Bats? Tidak ada apa-apa, kata Bats. Aku cuma tahu di mana Luke sekarang. Keempat anak yang lain memandang dirinya, seolah-olah Bats dengan tiba-tiba saja menjadi gila. Apa maksudmu? Tanya Pip setelah beberapa saat. Di mana dia? Kalian lihat kereta tempat tinggal berwarna merah di sebelah sana? Kata Bats sambil memelankan suara. Nah, di situlah Luke bersembunyi. Aku melihatnya. Ia tadi mengintip ke arah sini. Aku juga sudah bicara dengan dia. Bukan main. Hebatnya, kata Larry. Kita capek-capek berkeliaran di lapangan,
berjumpa dengan Jake, tapi tidak berhasil mengorek keterangan sedikit pun. Dan sementara itu, Bats yang cilik ini asyik mengobrol dengan Luke. Setelah ini, apa lagi yang akan dilakukannya? Memang anak luar biasa. Bats berseri-seri. Sebetulnya cuma kebetulan saja ia merangkak ke balik pagar, lalu duduk dekat karavan merah itu. Tapi walau demikian, timbul juga perasaan bahawa ia pintar dan tidak bisa disepelekan. Kalian tadi bercerita tentang kucing yang dicuri pada Jake, tanyanya. Soalnya, Luke tidak mengatakan apa-apa tentang itu padanya. Kerana takut Jake nanti tidak mahu menyembunyikannya, ia cuma mengatakan lari dari rumah ayah tirinya sambil menunjukkan luka-luka memar kena pukul. Tentu saja kami tidak bercerita tentang kucing itu, konyol, tukar Pip. Aku ingin tahu, bisakah kita bicara sebentar dengan Luke? Dia tadi mengintip dari balik jendela yang mana? Bats menuding ke jendela itu. Pip menyiulkan lagi yang biasa dipakai Luke sebagai isyarat pengenalan. Nampak tirai di balik jendela bergerak sedikit. Di belakangnya kelihatan bayangan kepala Luke. Setelah itu jendela terbuka pelan-pelan. "Hey Luke," panggil Fatty dengan suara tertahan. "Kami tidak mengatakan apa-apa pada Jake tentang kucing itu. Kau benar-benar bermaksud minggat ikut sirkus?" "Ya," jawab Luke. "Tapi kau tidak takut nanti semua akan merasa yakin kaulah yang mencuri Dark Queen?" tanya Larry. "Terus terang saja, tidak baik apabila melarikan diri dari kesulitan yang sedang dihadapi." Saat itu terdengar bunyi orang turun dan sepeda di balik pagar. Terdengar jelas napas terengah-engah. Napas orang bertubuh berat. Anak-anak saling berpandangan lalu mengintip ke balik pagar. Ya, betul. Seperti yang mereka khawatirkan, yang datang itu Pak Gun. Rupanya ia berhasil menambal ban sepedanya yang bocor dan kini sudah sampai di sirkus. "Ini sepeda kalian?" tanya polisi desa itu ketika melihat anak-anak muncul di balik pagar. "Apa yang kalian cari di sini?" Cuma ingin melihat sirkus, Pak," kata Fatty dengan sopan. "Harimau mereka bagus-bagus." "Pak Gun, anda harus berjaga-jaga. Jangan sampai dimakan. Harimau paling senang kalau mendapat makanan daging yang banyak." Pak Gun mendengus. "Ayo pergi," tukasnya. "Kalian pasti mahu iseng lagi di sini. Kalian tadi melihat sahabat kalian itu. Luke maksudku." "Luke?" Fatty memandang Pak Gun dengan mata terbentang lebar. "Luke? Mana Luke? Dia tidak ada di tempat Lady Chandling. Kami ingin sekali bicara dengan dia. Asal anda mahu mengatakan di mana anak itu sekarang berada." Sekali lagi, Pak Gun mendengus. Fatty kepingin sekali bisa mendengus seperti dia. Dengusannya hebat. Menurut perasaan Fatty, teman-temannya di sekolah pasti akan senang apabila mendengar dengusan semacam itu. "Ayo pergi," kata Pak Gun sekali lagi, sambil menaiki sepedanya. "Anak-anak lancang, mencampuri urusan hukum." Setelah itu ia bersepeda menuju gerbang lapangan. Anak-anak tidak berani berbicara lagi dengan Luke. Mereka menyusup lewat celah pagar, lalu cepat-cepat menaiki sepeda masing-masing. Mereka masih sempat melihat Pak Gun berbicara dengan seseorang, lalu berjalan menuju ke tempat Jake yang masih sibuk memberi minum pada kuda-kuda. "Nah, kan tepat dugaan kita tadi," kata Fatty. "Ternyata si Ayu pergi juga mendengar khabar tentang Jake. Mudah-mudahan saja Jake tidak mengatakan di mana Luke bersembunyi. Begitu ia tahu anak itu dicurigai mencuri Dark Queen. Sebaiknya kita menjauhi kereta tempat tinggal ini," kata Pip. "Rasanya aneh. Kenapa kita berdiri di
di dekatnya. Si Ayu pergi memang tolol sekali. Tapi bisa saja terpintas dalam fikirannya bahawa kita tertarik pada kereta ini kerana alasan tertentu. Mereka lantas pergi meninggalkan Luke seorang diri dalam karavan. Mereka ingin sekali bisa berbuat sesuatu untuk teman mereka itu. Tapi tidak bisa. Mereka cuma bisa berdoa semoga anak itu bisa selamat dan pergi ikut Jack tanpa ketahuan orang. Walau begitu, menurut perasaanku nasibnya akan sama saja nanti, kata Larry, sementara mereka bersepeda pulang. Kurasa ia tak akan lebih bahagia hidup dengan Jack yang pencemberut itu, dibandingkan dengan ketika ia bekerja pada Pak Tuping dan tinggal bersama ayah tirinya. Ketika mereka tiba kembali di desa, hari sudah malam. Sudah hampir waktu tidur bagi Beth. Kita berpisah saja di sini, kata Larry, sambil berhenti di persimpangan jalan tempat orang tuanya tinggal. Besok kita berkumpul lagi. Selamat malam, seru teman-temannya, lalu melanjutkan perjalanan, sedang Larry dan Daisy berlangsung pulang. Sebentar lagi kau sampai di rumah, Fatty, kata Pip. Sayang ya, misteri ini nampaknya kayak sampai di jalan buntu. Luke minggat. Dan kini kita takkan pernah bisa tahu siapa sebenarnya yang mencuri Dark Queen. Ya, kurasa bagi kita persoalan ini berakhir sampai di sini saja, kata Fatty sambil meloncat turun dari saddle sepedanya. Ia sudah sampai di depan rumahnya. Apabila Luke sudah pergi, Pak Gun pasti takkan melanjutkan penyelidikannya. Dan kita pun takkan bisa memperoleh keterangan lebih jelas. Sayang. Sudahlah. Jadi sampai besok, kata Beth. Bersama abangnya, ia meneruskan perjalanan pulang. Ketika mereka berdua membelok masuk ke perkarangan rumah, dari dalam terdengar deringan loceng. Itu tanda bahawa Beth harus masuk ke kamar tidur. Tepat pada waktunya, kata Pip. Yang jelas, malam ni kau tidak kena marah, Beth. Selamat tidur. Beth masuk ke kamar mandi. Sementara itu, Pip pergi mencuci badan, lalu mengenakan pakaian rapi. Ia berpakaian sambil bersiul-siul. Ternyata ia menyiulkan lagu yang biasa disiulkan oleh Luke. Kasihan anak itu, fikir Pip sambil membersihkan kuku. Kurasa takkan ada khabar lagi tentang dirinya setelah ini. Yah, aku akan tetap ingat padanya kerana peluit buatannya yang bagus itu. Sehabis makan malam, Pip membersihkan sepeda. Ia baru harus tidur pukul 8:30. Jadi masih cukup banyak waktu. Sepedanya digosok sampai bersih. Setelah itu ia pergi ke kebun. Saat itu musim panas, jadi matahari masih bersinar sampai malam. Pip duduk di pondok peranginan yang ada dalam kebun, lalu duduk sambil membaca di situ. Kemudian ia merasa seolah-olah mendengar bunyi gemerisik pelan. Ia memandang keluar. Disangkanya ada burung yang hinggap di semak. Tapi kerana tidak melihat apa-apa, ia pun melanjutkan bacaannya. Tak lama kemudian, terdengar detangan loceng jam di desa menandakan waktu 8:30. Pip menutup buku yang dibacanya, lalu mendatangi kedua orang tuanya untuk mengucapkan selamat tidur. Pip sudah capek. Dengan segera ia terlelap. Macam-macam mimpinya dalam tidur. Ia bermimpi menunggangi Buster, dikejar oleh Pak Gun. Lalu Jack menggabungkan diri, menunggangi seekor macan. Setelah itu, Luke lari ketakutan di depan mereka. Didengarnya siulan lagu yang biasa diperdengarkan oleh Luke sebagai isyarat. Pip memutar tubuh dalam tidurnya. Ia bermimpi terus. Dan Luke hadir terus di situ. Bunyi siulannya pun masih terdengar. Nyaring dan terus menerus. Tiba-tiba,
Pip merasa tubuhnya dijamah. Ia terkejut, lalu bangun. Ia duduk dengan tubuh gemetar kerana masih teringat pada mimpinya. Ia terpekik pelan kerana kaget dijamah tadi. Ini aku, Pip. Itu kan suara Bats. Jangan ribut-ribut. Ini aku, Pip. Itu kan suara Bats. Jangan ribut-ribut. Bats, tukas Pip jengkel. Mau apa kau mengejutkan diriku kayak tadi? Nyaris pingsan aku kerana perbuatanmu. Dengar, Pip. Ada orang bersiul dalam kebun, bisik Bats. Yang disiulkan lagu yang biasa diperdengarkan oleh Luke. Itu yang selalu kita pakai sebagai isyarat dengannya. Mungkinkah itu Luke? Apakah ia mencari kita? Kini Pip sudah benar-benar bangun. Baru saja hendak dijawabnya pertanyaan Bats ketika terdengar lagi bunyi siulan di luar. Bunyi siulan yang terdengar dalam mimpinya. Kini ia tahu yang tadi itu bukan siulan mimpi, tapi siulan benar-benar. Ia meloncat turun dari tempat tidur. Kau benar, Bats, katanya. Mestinya itu Luke. Kerana sesuatu hal, ia pergi lagi dari sirkus, lalu kembali ke sini. Sebaiknya kita lihat saja mau apa dia. Maksudku, aku yang akan melihat. Kau tinggal saja di sini. Aku ikut, kata Bats berkeras. Aku yang mendengar siulannya tadi, bukan kau. Jadi aku harus ikut. Tapi nanti kau cuma berisik saja kerana terjatuh dari tangga atau semacam itu. Tukas Pip. Siapa bilang, kata Bats jengkel. Suaranya mulai meninggi. Pip cepat-cepat menyenggolnya. Jangan ribut. Nanti terbangun semua mendengar suaramu. Baiklah, ikut saja kalau mahu. Tapi jangan berisik. Mereka tidak mahu repot-repot mengenakan mantel kamar dulu kerana hawa malam di luar cukup hangat. Dengan kaki telanjang, mereka menyelinap sepanjang lorong dan sampai di serambi dalam di ujung atas tangga. Tahu-tahu kaki Pip tersandung sesuatu. Ia jatuh berguling-guling di tangga. Untung sempat cepat-cepat menyambar pinggiran tangga sehingga tidak jatuh lebih jauh ke bawah. Ada apa, Pip? Tanya Bats ketakutan. Aku tadi tersandung kucing dapur, bisik Pip. Wah, mudah-mudahan saja tidak ada yang terbangun. Keduanya duduk di tengah tangga selama beberapa saat sambil menahan nafas. Mereka sudah khawatir saja kalau ayah atau ibu mereka terbangun. Tapi tidak. Kamar tidur orang tua mereka tetap sepi. Kucing yang menyebabkan Pip tersandung duduk meringkuk di kaki tangga. Matanya yang hijau seperti bersinar dalam gelap. Kurasa ia tadi sengaja membuat aku tersandung, kata Pip dengan suara pelan. Sejak kita membolehkan Buster masuk ke rumah, ia selalu kesal padaku. Ayo pergi, pus. Kucing itu mengiung lalu lari. Anak-anak melanjutkan langkah, berjalan sambil meraba-raba dalam lorong, menuju pintu yang membuka ke kebun. Pip membuka kunci pintu, lalu melangkah keluar. Kebun sunyi. Bats menggenggam tangan abangnya erat-erat. Anak itu tidak suka berada di tempat gelap. Saat itu terdengar lagi siulan yang tadi. Kedengarannya datang dari ujung belakang kebun. Kata Pip, yuk kita ke sana. Berjalan di atas rumput, Bats. Berisik kalau berjalan di kerikil. Kedua anak itu menyelinap melintasi taman, menuju kebun sayur di belakang, mengitari tumpukan sampah. Dekat pondok peranginan, nampak bayangan gelap bergerak-gerak. Ternyata itu Luke. Pip dan Bats mendengar suaranya memanggil pelan dalam gelap. Ternyata anak itu memang datang kembali. Sampai ketemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook berikutnya dengan bab 13, Luke mendapat bantuan. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook, bacaan buku kanak-kanak
Enid Blyton kita ini. Terima kasih.